Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Ingin menjelaskan bab 3 tentang Munafik keras hati. dan keras kepala. Perkenalkan saya Weekend, saya Nadia. Saya Ahya saya Sofi. dan saya Kaila. Apa itu munafik? Orang munafik adalah golongan orang yang paling berbahaya karena sulit dikenali. Ibnu Katsir dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-9 menjelaskan bahwa mereka menipu Allah dan orang beriman dengan pura-pura beriman demi menghindari bahaya dunia seperti pembunuhan, perampasan, dan penyiksaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir," padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ciri-ciri munafik adalah seperti yang ada di hadis berikut. Ayatul munafiki thalathah, idza haddatsa kadzabah, wa idza wa'ada akhlafah, wa idza tumina khana. Artinya ialah ciri orang munafik ada 3, yaitu apabila bicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahaya sifat munafik antara lain. Yang pertama adalah bahaya terhadap diri sendiri. Orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta dan khianat. Dia akan menderita sakit batin yang akhirnya akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah bahaya terhadap orang lain. Orang munafik hatinya selalu kotor. Ia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran, sehingga sangat merugikan orang lain. Apa itu keras hati? Keras hati adalah keadaan saat seseorang sulit menerima nasihat dan kebenaran, serta tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau kemengisan. Seiring waktu, kondisi sosial terus berubah dan ikut memengaruhi pola hidup dan hati manusia. Kadang hati bisa jadi lembut, tapi di waktu lain bisa jadi keras seperti batu. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Berikut adalah dalil dari keras hati yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jauh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Macam-macam keras hati. Yang pertama adalah qalbun salim atau hati yang sehat ialah hati yang bersih, ikhlas dan penuh iman. Yang kedua adalah qalbun mayyit atau hati yang mati, tidak peduli dosa dan jauh dari Allah. Yang ketiga adalah qalbun marid atau hati yang sakit, memiliki iman tapi lemah karena penyakit hati seperti iri, sombong dan lain-lain. Tanda-tanda hati mengeras adalah tidak tersentuh saat mendengar nasihat atau Al-Quran, sering berdosa tanpa rasa bersalah, malas ibadah, cinta dunia berlebihan, dan tidak takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sebab mengapa hati bisa menjadi keras. Berikut adalah beberapa penyebab utamanya dan cara-cara untuk melembutkannya. Sebab-sebab kerasnya hati: kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah SWT, tertawa berlebihan, banyak berbicara dan banyak makan, banyak melakukan dosa, dan lalai dari ketaatan. Obat hati yang keras: A. Beriman kepada Allah SWT dan selalu meningkatkan keimanan. B. Banyak mengingat Allah dan membaca Al-Quran. C. Belajar ilmu agama. D. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa. E. Berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Apa itu keras kepala? Keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain, atau dengan kata lain, keras kepala ibarat seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang
ada dalam benaknya dan pada saat yang sama menolak mengerjakan hal lain sehingga keinginannya tersebut terpenuhi. Berikutnya, tanda-tanda keras kepala. Yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Yang kedua, bersikeras melakukan sesuatu hal, meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Yang ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Bersikap kesal, marah, dan frustasi jika ada yang membujuknya melakukan hal yang bertentangan dengan keinginannya. Berikutnya, cara mengurangi sifat keras kepala. Yang pertama ada tingkatkan kesadaran diri. Yang kedua, belajar mendengarkan dan membuka diri. Yang ketiga, belajar dari pengalaman. Yang keempat, kelola emosi. Yang kelima, bersikap rendah hati. Dan yang terakhir, mendengarkan orang lain tanpa menghakimi. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.